Teman-teman semua, banyak orang salah bayar pajak bukan karena niat ngemplang, tapi karena salah status subjek pajak. Padahal beda subjek pajak dalam negeri dan luar negeri. Nah, cara hitung pajaknya juga pun jauh berbeda. Dan di video ini, saya jelaskan dengan bahasa sederhana, biar nggak salah lapor, nggak salah bayar, dan nggak kena masalah. Sekarang kita masuk ke subjek pajak orang pribadi. Secara umum, subjek pajak itu ada 4, yaitu 1. Orang pribadi, 2. Warisan yang belum terbagi, 3. Wirausaha atau badan usaha, 4. Bentuk usaha tetap atau BUT, atau yang biasa disebut permanent establishment, yaitu bentuk usaha yang digunakan oleh subjek pajak luar negeri untuk memperoleh penghasilan di Indonesia. Di materi ini, kita fokus dulu ke orang pribadi dan sedikit tentang warisan yang belum terbagi. Nah, subjek pajak itu dibagi menjadi 2. Yang pertama subjek pajak dalam negeri atau SPDN, dan yang kedua subjek pajak luar negeri atau SPLN. Sekarang kita bahas yang orang pribadi subjek pajak dalam negeri. Orang pribadi bisa jadi subjek pajak dalam negeri baik dia WNI maupun WNA, asal memenuhi salah satu dari kriteria berikut. Yang pertama, bertempat tinggal di Indonesia. Yang dimaksud bertempat tinggal itu tidak harus rumah milik sendiri, tidak harus rumah permanen. Yang penting dia bermukim. Artinya di tempat itu dikuasai dan bisa digunakan setiap saat. Bisa di rumah sendiri, bisa kontrak, bisa sewa apartemen. Yang penting bukan tempat singgah sementara dan bukan hanya tinggal di hotel sebentar. Kalau dia mengontrak apartemen 1 tahun, 2 tahun, itu sudah termasuk bermukim di Indonesia. Kemudian yang kedua ialah berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam 12 bulan. Ini sering disalahpahami. 183 hari itu tidak harus berturut-turut, bisa bolak-balik. Contohnya, WNA datang 3 bulan, pulang. Datang lagi 2 bulan, pulang, dan datang lagi 1 bulan. Kalau dalam 12 bulan, totalnya 183 hari, maka dia dianggap subjek pajak dalam negeri. Dan yang ketiga ialah bertempat tinggal di Indonesia. Walaupun belum 183 hari, kalau ada niat tinggal, maka bisa dianggap subjek pajak dalam negeri. Niat ini dibuktikan dengan dokumen, misalnya mempunyai kitab, kartu izin tinggal tetap, kemudian visa izin tinggal terbatas dengan masa lebih dari 183 hari, lalu kontrak kerja di perusahaan Indonesia lebih dari 183 hari, dan kontrak sewa rumah atau apartemen lebih dari 183 hari, serta pemindahan anggota keluarga ke Indonesia. Kalau bukti niat ini ada, maka dia bisa dianggap subjek pajak dalam negeri. Kemudian ada orang pribadi jadi subjek pajak luar negeri kalau 1. Tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Ini juga bisa terjadi pada WNI. Contoh WNI jadi subjek pajak luar negeri, yang pertama ialah tinggal di luar negeri lebih dari 183 hari, kemudian tempat tinggal utamanya di luar negeri, lalu kegiatan utamanya kerja atau usaha di luar negeri, dan kebiasaan hidup di luar negeri, serta sudah menjadi subjek pajak di negara tersebut. Walaupun dia WNI, kalau semua ini terpenuhi, dia bisa menjadi subjek pajak luar negeri. Kemudian ada hal penting, ialah syaratnya bersifat berjenjang. Nah, ini penting banget. Syarat subjek pajak luar negeri itu berjenjang. Yang pertama ialah cek tempat tinggal. Kalau tempat tinggalnya sudah di luar Indonesia dan tidak lagi bermukim di Indonesia, selesai. Langsung bisa menjadi subjek pajak luar negeri. Kalau masih punya rumah di Indonesia dan juga punya rumah di luar negeri, lanjut cek syarat nomor kedua. Nah, yang kedua ialah cek kegiatan utamanya. Cari duit utamanya di mana. Kemudian yang ketiga, cek kebiasaan hidup. Lebih sering tinggal dan beraktivitas di mana. Jadi, tidak bisa asal klaim subjek pajak luar negeri atau SPLN. Harus dilihat berlapis dan berurutan. Kenapa status subjek pajak itu sangat penting? Karena cara pajaknya berbeda total. Kalau subjek pajak dalam negeri dikenai pajak atas penghasilan dari Indonesia dan penghasilan dari luar Indonesia. Contohnya artis Indonesia tinggal di Indonesia, dia konser di Malaysia, Singapura, dan di negara lain. Walaupun penghasilannya dari luar Indonesia, tetap harus dimasukkan ke SPT di Indonesia. Dan kalau di luar negeri dipotong pajak, bisa jadi
kredit pajak PPh pasal 24. Selain itu, pajak dihitung dari penghasilan neto, kurangi biaya, kurangi PTKP, dan wajib lapor SPT tahunan. Kalau subjek pajak luar negeri, hanya dikenai pajak atas penghasilan yang sumbernya dari Indonesia. Contohnya, artis luar negeri nih yang terkenal, misalnya siapa gitu, konser di Indonesia, itu dipajaki hanya atas penghasilan dari konser di Indonesia. Konser di negara lain bukan urusan pajak Indonesia. Selain itu, pajaknya dihitung dari penghasilan bruto, langsung dipotong PPh pasal 26, umumnya itu 20%, dan tidak ada PTKP, dan tidak wajib lapor SPT tahunan di Indonesia, karena dia lapor pajaknya di negara domisili dia. Nah, jadi teman-teman semua, beda status subjek pajak itu bukan sekedar istilah. Salah status, salah pajak. Salah pajak, potensi sanksi. Dan salah lapor, risiko SPD/ODK. Makanya, ini konsep dasar yang wajib banget dipahami. Kalau teman-teman semua mau saya lanjutan ke warisan yang belum terbagi, atau contoh kasus nyata SPDN atau SPLN, atau simulasi hitung pajaknya, tulis di komentar mau dan follow biar nggak ketinggalan materi lanjutan.